Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan estimasi pada persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi Fuse dan juga sekaligus melakukan uji hipotesis yaitu dengan uji T dan juga dengan uji F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonometrika 1 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SEME. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Azhar Zahra Zakiyah dengan NPM 191102152 dan rekan saya bernama Desi Ratnasari dengan NPM 191102131. Pada video ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada bagian saat mengestimasi data menggunakan Fuse, itu akan dijelaskan oleh saya, dan hasil estimasinya itu akan dijelaskan oleh Desi. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan estimasi pada persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan Fuse. Lalu langsung saja bagaimana caranya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat lembar kerja baru atau new work file. Caranya yaitu pilih file, kemudian new, kemudian work file. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan ini kita perlu menentukan terlebih dahulu jenis data dari data yang akan kita gunakan untuk estimasi. Di sini ada 3 jenis data. Yang pertama adalah data time series. Jika datanya itu adalah data time series, maka pilih dated regular frequency. Apabila datanya itu adalah cross section, maka pilih unstructured atau undated. Dan apabila datanya itu adalah data panel, maka gunakan balance panel. Kebetulan untuk data yang akan saya estimasi ini adalah data time series, maka saya akan pilih dated regular frequency. Untuk waktunya sendiri, data yang saya gunakan adalah data tahunan, maka nanti akan saya pilih annual. Akan tetapi jika ada datanya itu adalah data bulanan, maka pilih monthly. Jika datanya adalah data kuartalan, pilih quarterly. Jadi disesuaikan saja. Saya akan pilih annual. Kemudian untuk start date-nya, saya lihat terlebih dahulu start date-nya dari tahun 1974 sampai dengan 2002. Kita ketikkan terlebih dahulu 1974 sampai dengan 2002. Klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginput datanya. Ada berbagai macam cara untuk menginput data, akan tetapi yang saya gunakan kali ini adalah dengan klik quick, kemudian empty group, lalu muncul tampilan seperti ini. Data yang saya miliki berada di Excel, jadi nantinya dari Excel saya copy, kemudian saya paste ke Fuse. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu data yang saya miliki. Jadi data ini data variabel terikatnya. Untuk variabel terikatnya adalah permintaan daging ayam dilambangkan dengan Y, huruf Y. Kemudian ada 3 variabel bebas. Variabel bebas pertama itu adalah harga ayam, ditulis PC, disingkat untuk memudahkan. Kemudian ada PB, harga daging sapi. Kemudian ada YD, pendapatan disposable. Data ini saya blok dari judulnya, kemudian sampai dengan tahun 2002, kemudian copy dan pastekan ke Fuse. Klik kolom yang paling atas sendiri yang tidak ada tahunnya, ini untuk judulnya, kemudian paste, lalu muncul datanya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah beri nama untuk
data ini agar nantinya dia muncul di sini. Kemudian name, untuk namanya saya pilih grup 1 saja. Oke, kemudian save terlebih dahulu datanya, klik save as, kemudian saya pilih di sini saja tempat penyimpanannya, data views. Kemudian save, double pressnya adalah 16, double pressnya 16 digit. Oke, kemudian keluar. Nah, langkah selanjutnya setelah datanya itu terinput adalah dengan melakukan estimasinya. Caranya yaitu quick, kemudian pilih estimate equation, kemudian masukkan persamaannya. Untuk variabel pertama yang diketikkan adalah variabel terikatnya Y, kemudian baru masukkan konstantanya C, kemudian, dan untuk di FU sendiri ini huruf apakah ditulis dengan huruf kapital atau huruf kecil itu tidak bermasalah. Kemudian ketikkan variabel bebasnya. Variabel bebasnya di sini pertama adalah PC spasi PB dan YD. Metode yang digunakan adalah metode last square, sampelnya 1974 sampai dengan 2002. Klik OK. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Variabel terikatnya di sini Y, metodenya tadi adalah square, sampelnya 1974 sampai dengan 2002, dan jumlah observasinya ada 29. Dan untuk langkah selanjutnya yang akan saya dan teman saya lakukan adalah menginterpretasikan hasil dari estimasi ini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengestimasi model persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan FUs, tentunya juga disampaikan dengan sangat baik. Oke, yang selanjutnya yaitu saya, Desi Ratnasari, akan menginterpretasikan hasil estimasinya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil estimasinya. Dependent variabelnya adalah Y, metode yang digunakan yaitu least square. Sampelnya itu dari tahun 1974 sampai 2002 dengan observasinya yaitu 29. Di sini kita juga bisa melihat ada variabel, koefisien, standar error, tes statistik, dan probabilitas. Sedangkan yang di bawahnya ini terdapat banyak sekali, salah satunya seperti R-square, adjusted R-square, kemudian F statistik. Dari hasil estimasi ini kita juga dapat melihat bahwasanya di sini variabel bebasnya yaitu terdapat PC, PB, dan YT. Nah, untuk C ini merupakan konstanta. Untuk besaran dari masing-masing variabel dan konstanta dapat dilihat di koefisien ini. Untuk standar errornya juga dapat dilihat di sini. Untuk tes statistiknya juga dapat dilihat di sini. Semua hasil estimasi dapat teman-teman lihat di hasil slide ini. Oke, yang selanjutnya di sini kita ketahui bahwasanya model regresi bergandanya yaitu YT sama dengan B0. B0 ini merupakan konstanta, ditambah B1 PCT merupakan variabel yang pertama, ditambah B2 PBT merupakan variabel yang kedua, ditambah B3 YDT merupakan variabel yang ketiga, ditambah ET. ET ini merupakan balance. Di sini kita ketahui bahwasannya YT ini merupakan konsumsi daging ayam dalam pound. PCT merupakan harga daging ayam dalam sen per pound, PB harga daging sapi dalam sen per pound, dan yang terakhir yaitu YD pendapatan disposable dalam dolar. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu interpretasi hasil estimasi. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya interpretasi. Jadi di sini itu kita nanti bakal menjelaskan mengenai hasil estimasinya. Yang selanjutnya yaitu,
Di sini kita akan menginterpretasikan hasil estimasinya. Untuk yang pertama yaitu nilai konstantanya. Bisa dilihat di lingkaran yang berwarna merah ini, nilai konstantanya adalah 27,68 sekian. Artinya, apabila konsumsi daging ayam itu bernilai 0, maka harga daging ayam itu akan sebesar minus 0,10 sekian dalam sen per pound. Harga daging sapi sebesar 0,031 sekian dalam sen per pound, dan pendapatan disposable sebesar 0,22 sekian dalam dolar. Ini merupakan hasil interpretasi dari nilai konstanta. Yang selanjutnya kita akan menginterpretasikan yaitu nilai B1 topi. B1 topi ini merupakan variabel dari PC. PC adalah harga daging ayam. Nilainya itu sebesar minus 0,10 sekian. Artinya, setiap kenaikan harga daging ayam sebesar 1 sen per pound, maka konsumsi daging ayam itu akan mengalami penurunan menjadi 0,10 sekian pound, di mana variabel harga daging sapi dan pendapatan disposable adalah konstan. Nah, di sini yang perlu kita highlight bahwasanya nilai konstan, kata-kata konstan ini harus diikut sertakan. Oke, itu merupakan hasil interpretasi dari B1 topi. Yang selanjutnya yaitu kita akan menginterpretasikan nilai dari B2 topi. Nilai dari B2 topi merupakan variabel PB. Variabel PB ini merupakan harga daging sapi, yaitu sebesar 0,31 sekian. Artinya, setiap kenaikan harga daging sapi sebesar 1 sen per pound, maka akan menaikkan konsumsi daging ayam sebesar 0,31 sekian pound, di mana variabel harga daging ayam dan pendapatan disposable adalah konstan. Nah, ini merupakan interpretasi dari B2 topi. Yang selanjutnya yaitu B3 topi. Di sini kita lihat di lingkaran yang merah, B3 topi merupakan variabel YD. Variabel YD ini merupakan pendapatan disposable, yaitu sebesar 0,22 sekian. Artinya, setiap kenaikan pendapatan disposable naik sebesar $1, maka konsumsi daging ayam juga akan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,22 sekian pound, di mana variabel harga daging ayam dan harga daging sapi adalah konstan. Yang selanjutnya yaitu di sini kita akan menginterpretasikan koefisien determinasi atau R-square. Ini merupakan nilainya. Berdasarkan pada tabel, nilai R-square-nya itu sebesar 0,991, yang berarti sebesar 99% konsumsi daging ayam ini dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model, yaitu harga daging ayam, harga daging sapi, dan pendapatan disposable. Oke, itu merupakan interpretasi dari R-square. Yang selanjutnya kita itu akan melakukan pengujian. Di sini ada dua uji yang akan kita lakukan, yaitu uji T dan uji F. Apa sih uji T dan uji F itu? Yang pertama, kita akan membahas yang pertama yaitu uji T. Uji T itu dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji T ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jadi uji T ini merupakan uji secara sendiri-sendiri dari masing-masing variabelnya. Sedangkan untuk uji F dikenal dengan uji serentak atau uji bersama-sama, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dalam uji F juga kita mengenal adanya F hitung dan F tabel. F hitung adalah nilai F hasil perhitungan analisis yang kemudian nilainya akan dibandingkan dengan F tabel pada numerator dan denumerator tertentu. Apa sih numerator dan denumerator itu? Numerator itu disebut juga dengan degree of freedom 1, sedangkan untuk denumerator disebut dengan degree of freedom 2. Misalnya nih, pada regresi linear, nilai denumeratornya adalah jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi dengan 1. Sedangkan untuk nilai numeratornya adalah jumlah dari variabel bebasnya. Nah, itu merupakan gambaran sedikit mengenai uji T dan uji F. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian T. Pengujian uji T. Variabel pertama yang akan kita uji yaitu
pengujian variabel PCT atau harga daging ayam. Dalam melakukan pengujian uji T, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Seperti yang pertama, yaitu kita menentukan hipotesis. Nah, dalam menentukan hipotesis ini, kita harus didasarkan pada teori. Di sini kita ketahui bahwasanya secara teori, harga daging ayam dan konsumsi daging ayam itu berpengaruh secara negatif. Nah, jadi untuk asumsinya seperti ini. Ketika kita sudah melakukan hipotesis, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan T hitung. Diperoleh bahwasanya T hitung itu sebesar minus 3,38 sekian. Setelah kita menentukan T hitung, langkah yang selanjutnya kita dapat menentukan taraf nyata. Kita ketahui bahwasanya nilai N-nya tadi adalah 29 dan K-nya adalah 3, di mana N merupakan jumlah sampel dan K merupakan jumlah variabel bebas. Sedangkan untuk alfanya itu kita menggunakan 0,05 atau 5%. Nah, ketika kita akan mencari T-tabel, kita tuh harus mengetahui DF-nya dulu, degree of freedom-nya, yaitu N dikurang K dikurang 1. Diperolehlah angka yaitu 25. Setelah kita mengetahui nilai DF-nya, kita dapat menentukan T-tabelnya, yaitu T-tabelnya sebesar minus 1,7814. Nah, untuk menentukan T-tabel ini, kita bisa melihat buku Agus di halaman yang terakhir, atau kita juga bisa menggunakan Excel dengan rumus sama dengan T.INV dalam kurung alpha, DF-nya. Setelah itu, barulah kita tahu nilai dari T-tabel. Nah, setelah kita menentukan taraf nyatanya, langkah yang selanjutnya, uji statistik nilai T. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya secara teori itu, hubungan antara konsumsi daging ayam dan harga daging ayam adalah berhubungan negatif. Jadi di sini kita dapat menentukan bentuk distribusinya, yaitu T satu arah ke kiri, seperti ini. Daerah yang diarsir merupakan daerah tolak H0. Daerah ini merupakan daerah terima H0, T hitungnya sebesar minus 3,38 sekian, dan T alfanya yaitu minus 1,78 sekian. Nah, di sini kita juga dapat memberikan kesimpulan nih, karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO ini ditolak. Artinya, secara parsial, harga daging ayam berpengaruh negatif dengan konsumsi daging ayam dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan ini merupakan sesuai dengan teori. Jadi itu merupakan kesimpulan dari interpretasi pengujian variabel yang pertama. Yang selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pengujian pada variabel yang kedua. Di sini kita akan melakukan pengujian variabel PBT. PB ini merupakan variabel harga daging sapi. Seperti variabel yang sebelumnya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. Secara teori, hubungan antara konsumsi daging ayam dengan harga daging sapi itu berhubungan positif. Maka diperolehlah asumsi seperti ini. Yang kedua yaitu menentukan T hitungnya sebesar 1,85 sekian. Setelah kita sudah menentukan T hitung, yang selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata seperti ini. T tabelnya seperti ini dan diperoleh T tabelnya yaitu 1,70814. Setelah langkah yang ketiga, langkah yang selanjutnya yaitu kita dapat menentukan uji statistik nilai T. Kita tadi sudah mengetahui bahwasanya hubungan antara konsumsi daging ayam dengan harga daging sapi ini berhubungan positif. Oleh sebab itu, kita dapat menentukan bentuk distribusi T satu arah kanan seperti ini. Untuk daerah yang diarsir merupakan daerah tolak H0, sedangkan untuk daerah ini merupakan daerah terima H0. Untuk nilai T tabel T hitungnya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan uji satu arah kanan, kesimpulannya karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 itu ditolak. Artinya secara parsial harga daging sapi berpengaruh positif dengan konsumsi daging ayam dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti sesuai dengan teori yang sudah kita asumsikan di awal. Oke, yang selanjutnya yaitu pengujian pada variabel yang ketiga yaitu YD atau pendapatan disposable. Langkahnya masih sama, yaitu menentukan hipotesis, menentukan T hitung, menentukan taraf nyata. Nah, dalam menentukan hipotesis,
juga didasarkan pada teori. Karena di sini kita masih ragu-ragu nih, masih belum diketahui apa sih hubungan antara konsumsi daging ayam dan pendapatan disposable. Di sini kita menggunakan uji dua arah. Untuk asumsinya seperti ini. Dalam menentukan teh hitungnya itu diperoleh sebesar 15,68 sekian. Yang ketiga yaitu sama seperti yang tadi, menentukan taraf nyatanya terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang diketahui seperti ini. Untuk nilai tabelnya yaitu 0,68443. Kenapa ini berbeda dari variabel yang sebelumnya? Karena di sini kita menggunakan uji dua arah di mana alfanya itu harus dibagi dengan 2. Sehingga untuk tabelnya diperoleh 0,68443. Nah, setelah kita mengetahui nilai tabelnya, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan uji statistik nilai T. Bentuk distribusinya yaitu dua arah. Seperti ini, bisa kita lihat daerah yang diarsir merupakan daerah tolak H0. Daerah ini merupakan daerah terima H0. Ini merupakan nilai-nilainya. Nah, kesimpulannya karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 itu ditolak. Artinya secara parsial itu terdapat hubungan yang positif antara pendapatan disposable dengan konsumsi daging ayam dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, ini merupakan pengujian uji T. Yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada uji F. Jadi kita ketahui bahwasanya uji F itu merupakan uji secara serempak. Untuk kita dapat mengetahui bagaimana cara melakukan uji F ini, terdapat beberapa langkah seperti yang kita lakukan pada uji T. Yang pertama yaitu tentunya menentukan hipotesisnya. Di sini hipotesisnya adalah H0 sama dengan B1, sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan 0. Kenapa ini disatukan? Karena dari namanya saja uji F kan merupakan uji secara serempak. Untuk H-nya, tidak semua BK itu sama dengan 0. Yang kedua masih sama, yaitu menentukan F hitung. Dari tabel itu diperoleh 964,8778. Yang ketiga, kita menentukan taraf nyatanya. Dari N sampai nilai alfa ini masih sama. Nah, di sini dalam penentuan F tabelnya yang berbeda nih. Kita harus menentukan DF untuk numerator dan DF untuk denumerator. Di sini kita sudah tahu bahwasanya nilai untuk DF numeratornya yaitu 3, sedangkan untuk DF denumerator yaitu 25. Nah, dalam penentuan F tabel biasanya di dalam buku Agus halaman yang terakhir itu ada, atau kita dapat menggunakan Excel dengan rumus sama dengan FINV dalam kurung alpha, DF1, DF2, sehingga diperolehlah nilai yaitu 2,99. Nah, setelah kita mengetahui langkah yang ketiga, langkah yang selanjutnya yaitu tentu saja menentukan uji statistik nilai F-nya. Bentuk distribusi F-nya itu yaitu satu arah kanan seperti ini. Daerah yang diarsir merupakan daerah tolak H0. Daerah ini merupakan daerah terima H0. Ini merupakan nilai dari F tabel dan F hitungnya. Kemudian kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu nilai F hitung ternyata lebih besar dari nilai F tabel. Maka ini HO-nya ditolak. Artinya secara bersama-sama semua variabel yaitu harga daging ayam, harga daging sapi, dan pendapatan disposable tersebut nyata secara statistik berpengaruh terhadap konsumsi daging ayam. Oke, ini merupakan hasil uji F-nya. Nah, pela kita di akhir. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.